The Revenge, bagian 25, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Perempuan mana yang hatinya tidak meleleh kalau keinginan sederhananya diwujudkan oleh pria yang sangat dicintainya. Begitu pula dengan Kiara. Gadis itu menatap takjub pada permen kapas yang kini sudah berada dalam genggamannya. Rasanya Kiara tidak ingin memakan makanan tersebut. Bolehkah jika Kiara memusumkan makanan itu sebagai wujud dari rasa senangnya malam ini? Berkali-kali Kiara terkikik geli karena pemikirannya sendiri. Ayo, makan permennya. Sebelum nanti, kamu tidak lagi bisa memakannya. Andra tersenyum dengan wajah datarnya, menatap gadis cantik yang malam ini berdandan cukup aneh di matanya. Hah? Apa maksud Mas Andra? Bukankah nanti aku bisa makan lagi permen ini kapanpun aku mau? Kiara mengernyitkan dahinya bingung dengan ucapan yang dilontarkan Andra. Andra tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Tentu, kamu bisa memakannya kapanpun kamu mau. Andra mengangguk, lalu kembali meraih tangan Kiara. Ayo, kita jalan lagi. Aku ingin mengajakmu menaiki salah satu wahana di sini. Andra berjalan mengurai jalanan yang cukup ramai. Sementara itu, Kiara mengikutinya di belakang. Tubuh Andra sembari menatap punggung kokoh milik pria yang amat dicintainya. Senyum mengembang dari bibir manis Kiara. Tangan sebelah kiri masih setia memegang permen kapas yang belum sempat dimakannya. Sementara tangan kanan kini sudah digenggam erat oleh Andra. Kiara menatap langit yang tiba-tiba saja berubah menjadi cerah. Bintang mulai berkedip, lalu bulan spasi mulai mengiringi. Cahayanya cukup temaram, namun suasana hati Kiara kian terang benderang kala langkahnya terhenti, seiring dengan langkah Andra yang juga berhenti. Ayah, Ibu, Kiara bahagia malam ini. Gumamnya tertahan dalam hati. Kepalanya masih menengadah, netranya menatap bintang yang masih berkelip cantik. Bias biang lala teramat menggoda, turut ambil bagian malam yang mempesona. Binar bahagia terpancar dari bola mata Kiara. Kia, apa kamu ingin mencoba menaiki biang lala ini? Andra mengedihkan wajahnya, menunjuk biang lala yang kini sudah berada di hadapannya. Kiara memutarkan pandangannya, merasa heran. Sejak tadi pasar malam ini begitu sesak oleh pengunjung yang datang, meski cuaca sempat gerimis sesaat, tapi tidak menyurutkan pengunjung untuk tetap berdesakan mengunjungi berbagai wahana atau untuk sekedar jajan di penjual yang berderet sepanjang pasar malam. Namun kini, kenapa suasana terasa sunyi ketika Kiara sudah berada tepat di hadapan wahana biang lala? Kenapa sepi sekali ya, Mas? Apa orang-orang tidak berniat menaiki biang lala? Tanya Kiara merasa heran. Mungkin mereka tidak punya nyali untuk menaiki wahana ini? Andra balik bertanya dengan mengedihkan kedua bahunya. Pertanda dia tidak tahu menahu soal keinginan orang-orang. Oh, ya. Kiara tersenyum geli. Bagaimana mungkin dia melontarkan pertanyaan receh, tidak penting tentang orang-orang pada Andra. Andra hanya peduli pada pekerjaan dan pasangan saja. Selebihnya, Andra tidak peduli apapun. Ayo, apa kamu ingin naik? Andra kembali bertanya saat seseorang pria tiba-tiba saja datang. Seorang pria bertubuh tegap dengan pakaian serba hitam. Apa ini seragam para pekerja yang mengelola pasar malam? Batin Kiara bertanya-tanya. Matanya masih menilik pria yang baru saja menghampirinya. Iya, tapi Mas Andra juga ikut kan? Kiara bertanya dengan masih menatap curiga pada pria asing di hadapannya, yang kini sudah mulai membukakan pintu biang lala untuk Kiara. Tentu, ayo kita naik. Andra melangkah mulai mendekati salah satu biang lala yang hanya muat untuk menampung dua orang dewasa dengan bentuk sangkar burung. Bukankah ini adalah hal terromantis yang pernah aku lakukan, Kia? Kita bisa melihat pemandangan di bawah sana dari atas. Hanya kita berdua. Andra menatap Kiara dengan tatapan yang sulit diartikan. Kiara menunduk, tersenyum malu-malu, merasa tersentuh dengan cara sederhana untuk membuatnya bahagia. Terima kasih, Mas, ucap Kiara kemudian. Ayo naik, aku akan memegangmu untuk menaiki biang lala ini. Andra menuntun tangan Kiara, lalu menundukkan tubuh Kiara di kursi yang tersedia. Drrrt, drrrt, drrrt.
Tiba-tiba saja Andra meraba saku celananya. Kala dirasa ponselnya terus bergetar. Oh, maaf Kia, tunggu sebentar di sini. Aku akan mengangkat telepon terlebih dahulu. Aku akan segera kembali. Andra sedikit berjalan untuk menjauh, tanpa menunggu respon Kiara. Sementara itu ponselnya sudah berlabuh di telinganya. Setelah ia berjalan cukup jauh, tiba-tiba saja pria yang sedari tadi memegang pintu biang lala segera menutup pintunya, lalu menguncinya dengan tiba-tiba. Membuat Kiara sedikit panik dan berteriak histeris karena kaget. Apa yang kamu lakukan? Sentak Kiara membentak dengan nada tinggi. Namun, pria itu hanya menunduk, lalu melambaikan tangannya seolah memberi kode. Mas Andra! Menyadari situasi agak sedikit rumit, Kiara mencoba berteriak memanggil Andra, yang kini membelakangi tubuhnya. Pria itu seolah sibuk berbicara dengan lawan bicaranya di seberang sana. Mas Andra! Teriak Kiara melambaikan tangannya, berusaha mencoba membuka pintu biang lala yang dirasa sangat sulit untuk dibukanya. Tolong! Gadis itu kembali meronta berteriak. Sementara itu, pria yang sedari tadi masih menempelkan telepon di telinganya hanya tersenyum menyeringai mendengar jeritan perempuan di belakangnya. Kerja bagus, ujarnya pada seseorang di seberang sana, lalu segera menutup teleponnya. Terdiam beberapa saat, lalu mendongakkan kepala menatap ke atap yang terletak di seberang pasar malam yang masih terlihat. Karena gedung tersebut lumayan tinggi, terlihat di ujung sana seorang pria menggunakan baju serba hitam dengan senapan yang sudah siap dia luncurkan. Andra mengangguk pelan memberi kode, lalu pria itu memutar arah menatap Kiara yang kini sudah berada di puncak tertinggi biang lala. Mas! Terlihat Kiara melambaikan tangan dengan teriakannya. Andra membalas lambaian gadis itu tersebut dengan senyuman di bibirnya. Kenapa Mas Andra malah tersenyum? Apa dia mengira aku bahagia berada di atas sini sendirian? Gumam Kiara sembari mengusap keringat sebesar biji jagung yang kini sudah mulai menetes di dahinya. Mas Andra salah paham. Dia tidak tahu jika aku dalam bahaya. Kiara menengadahkan kepalanya menatap bintang yang berkerlip. Bintang itu terasa dekat dengannya. Rep. Tiba-tiba saja biang lala berhenti, tepat ketika Kiara berada di atas seorang diri. Kiara semakin panik. Kenapa juga biang lala ini harus berhenti tiba-tiba? Apa ini ada kesalahan? Apa biang lala rusak dan tidak mau bergerak lagi? Jika seperti itu, sampai kapan Kiara akan berada di atas sana? Kiara merasa ngilu berada di angkasa seorang diri. Kiara memejamkan matanya. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Ayah, ibu, tolong Kia, gumamnya kala menatap bintang yang berkedip-kedip.